Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Yuira dari kelas 12-1 SMK Brantas Karangkates. Di sini saya akan membahas sedikit tentang dasar teori penerangan jalan umum dan energi listrik. A. Fungsi penerangan jalan. 1. Menghasilkan kekontrasan antara objek dan permukaan jalan. 2. Sebagai alat bantu navigasi pengguna jalan. 3. Meningkatkan keselamatan dan kenyamanan pengguna jalan. 4. Mendukung keamanan lingkungan. 5. Memberikan keindahan lingkungan jalan. B. Dasar perencanaan penerangan jalan. 1. Perencanaan penerangan jalan. A. Volume lalu lintas, baik pejalan kaki, pengayuh sepeda, dan lain-lain. B. Tipikal potongan melintang jalan, situasi atau layout jalan dan persimpangan jalan. C. Geometri jalan seperti alignment horizontal, alien vertikal, dan lain-lain. D. Tekstur perkerasan dan jenis perkerasan yang mempengaruhi pantulan cahaya lampu penerangan. E. Pemilihan jenis dan kualitas sumber cahaya atau lampu, data fotometrik lampu, dan lokasi sumber listrik. F. Kebutuhan, biaya operasi, biaya pemeliharaan, dan lain-lain. G. Rencana jangka panjang pengembangan jalan dan pengembangan daerah sekitar. Beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus dalam perencanaan PJU. A. Lebar ruang milik jalan yang bervariasi dalam satu ruas jalan. B. Tempat-tempat di mana kondisi lingkungan horizontal atau tikungan. C. Tempat yang luas seperti persimpangan, interchange, tempat parkir, dan lain-lain. D. Jalan berpohon. E. Jalan-jalan dengan lebar median yang sempit, terutama untuk pemasangan lampu di bagian median. F. Jembatan sempit atau panjang, jalan layang, dan jalan bawah tanah atau terowongan. G. Tempat lain di mana lingkungan jalan banyak berinterferensi dengan jalannya. C. Jenis lampu penerangan jalan. 1. Jenis lampu penerangan jalan ditinjau dari karakteristik dan penggunaannya. A. Lampu tabung fluorescence tekanan rendah memiliki efisiensi 60-70 lumen per watt, 8.000-10.000 jam. Biasa untuk jalan kolektor dan lokal. B. Lampu gas merkuri tekanan tinggi memiliki efisiensi 50-55 lumen per watt, berumur 8.000-10.000 jam. Biasa untuk jalan kolektor lokal, persimpangan, dan terowongan. C. Lampu gas sodium tekanan tinggi atau SON memiliki efisiensi 110 lumen per watt, berumur 12.000 sampai 20.000 jam. Biasa untuk jalan tol, arteri, kolektor, dan 2. Rumah lampu penerangan atau lantern dapat diklasifikasikan menurut tingkat perlindungan terhadap debu atau benda dan air. Hal ini dapat diindikasikan dengan istilah IP atau Index of Protection atau indeks perlindungan. Sistem IP merupakan penggolongan yang lebih awal terhadap penggunaan peralatan yang tanah, hujan, dan sebagainya, dan ditandai dengan lambang semakin tinggi indeks perlindungan IP semakin baik. D. Ketentuan pencahayaan pada penempatan. 1. Pencahayaan pada ruas jalan. Kualitas pencahayaan pada suatu jalan diukur berdasarkan metode iluminasi atau luminasi. Meskipun demikian, lebih mudah menggunakan metode iluminasi karena dapat diukur langsung di permukaan jalan dengan menggunakan alat pengukur kuat cahaya. 2. Rasio kemerataan pencahayaan atau uniformity ratio. Rasio maksimum antara kemerataan pencahayaan maksimum dan minimum menurut lokasi penempatan. 3. Pemilihan jenis dan kualitas lampu penerangan. Nilai efisiensi, umur rencana, kekontrasan permukaan jalan dan objek. 4. Penempatan lampu penerangan. Penempatan lampu penerangan jalan. Sistem penempatan lampu penerangan jalan disarankan. Pada sistem penempatan parsial, lampu penerangan jalan harus memberikan adaptasi yang baik
bagi penglihatan pengendara sehingga ketidaknyamanan penglihatan dapat dikurangi. 5. Penataan letak lampu penerangan jalan. Penataan atau pengaturan letak lampu penerangan jalan diatur di daerah-daerah atau kondisi di mana median sangat lebar lebih dari 10 meter pada jalan di mana jumlah laju sangat banyak lebih dari 4 jalur setiap arah. Pemasangan rumah lampu penerangan. 1. Pemasangan tanpa tiang. Pemasangan rumah lampu tanpa tiang adalah lampu yang diletakkan pada dinding ataupun langit-langit suatu konstruksi seperti di bawah konstruksi jembatan, di bawah konstruksi jalan layang, di dinding maupun langit-langit. 2. Pemasangan dengan tiang. 1. Tiang lampu dengan lengan tunggal, tiang lampu dengan lengan ganda, tiang lampu tegak tanpa lengan. Alat pengukuran dan pembatas atau APP. Untuk mengetahui besarnya tenaga yang digunakan oleh pemakai atau pelanggan listrik untuk keperluan rumah tangga, sosial, usaha, bangunan komersial, gedung pemerintahan, dan instansi, maka perlu dilakukan pengukuran dan pembatasan daya listrik. APP merupakan bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab pengusaha ketenagalistrikan atau PT PLN sebagai dasar pembuatan rekening listrik.